الله بسم الله بسم الله يا رب دبابة دبابة يا رب سدد بسم الله 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 يا رب سدد يا رب. الله أكبر يا رب. الله أكبر. Niat Zionis untuk meratakan Khan Yunis kembali gagal. Saat melakukan operasi, helikopter, tank Merkava hingga kapal induk Zionis justru menjadi bulan-bulanan Brigade Al-Qassam. Alhasil sejumlah kendaraan Zionis itu menjadi rongsokan di Khan Yunis dan sejumlah tentara tewas dalam operasi tersebut. Dilansir dari Tribunnews.com pada Minggu 14 Januari, sayap militer Hamas itu menargetkan sejumlah kendaraan militer pasukan pendudukan Israel di Gaza. Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Sabtu 13 Januari, Al-Qassam mengatakan pasukannya menargetkan helikopter milik Israel di timur kota Khan Yunis. Al-Qassam juga mengklaim pasukannya berhasil meledakkan 4 tank Merkava dan sebuah kapal induk militer di wilayah yang sama. Pasalnya serangan itu diluncurkan Brigade Al-Qassam dengan menggunakan rudal Al-Yasin 105. Di sisi lain, Al-Qassam juga menargetkan satu bulldozer D9 Zionis dan membunuh 3 pasukan infanteri serta 2 prajurit pendudukan Israel. Diketahui operasi Al-Qassam ini terjadi di tengah dukungan dan persetujuan Amerika Serikat yang terus-menerus terhadap Israel, yang mana dukungan itu memungkinkan Israel melakukan pembantaian yang lebih keji terhadap warga sipil tak berdaya di Gaza.
Serangan Amerika Serikat ke sejumlah titik wilayah Yaman yang dikuasai Houthi justru menjadi bahan tertawaan. Yaman mengklaim serangan Amerika Serikat itu sia-sia, sebab serangan tersebut diklaim hanya mengenai pangkalan-pangkalan Houthi yang terbengkalai dan sudah tidak digunakan lagi. Dilansir dari Pars Today, hal itu diungkapkan oleh Deputi Ketua Bidang Media Yaman, Nasruddin Amer, pada Sabtu 13 Januari. Menurut Nasruddin, pada Sabtu dini hari, pasukan Amerika Serikat kembali meluncurkan serangan ke sejumlah titik di Yaman, termasuk diantaranya adalah pangkalan udara Al-Dailami. Namun serangan tersebut justru menjadi olok-olokan. Nasruddin mengungkapkan bahwa serangan itu mengenai pangkalan yang sudah tidak aktif lagi. Meski demikian, Nasruddin menegaskan bahwa Houthi akan membalas serangan tersebut. Di sisi lain, Washington sendiri mengaku meluncurkan serangan ke posisi Yaman sebagai balasan atas tindakan Yaman ke kapal-kapal Israel di Laut Merah. Sementara itu, pemimpin Yaman mengaku telah menanti masuknya Amerika Serikat dan Inggris dalam perang. Dengan demikian, Yaman mengancam akan melakukan serangan balasan terhadap kedua negara tersebut. Hizbullah kembali meraih kemenangan besar dalam membantu Hamas melawan pasukan Zionis. Pasukan dari Lebanon tersebut sukses membombardir dua barak Zionis saat para tentara IDF tengah mengadakan pertemuan di dalamnya. Akibatnya tentara Zionis tewas bertumpukan dalam serangan tersebut. Dilansir dari Al-Mayadin, dua serangan brutal Hizbullah itu diluncurkan pada Sabtu 13 Januari. Pasalnya pejuang perlawanan kelompok tersebut menyerang barak Zionis di Kastil Haunin di Lebanon yang diduduki tepatnya pada pukul 2:25 waktu setempat. Serangan dengan menggunakan senjata yang sesuai itu pun diklaim tepat mengenai sasaran dan menimbulkan korban jiwa. Selain itu, Hizbullah juga menyerang pertemuan tentara pendudukan lainnya di Bukit Teihat. Serangan kedua itu pun diluncurkan Hizbullah pada pukul 15 waktu setempat dengan menggunakan roket. Serangan kedua Hizbullah itu pun diklaim tepat mengenai sasaran dan membuat tentara tewas bertumpukan. Di sisi lain, Hizbullah juga mengumumkan bahwa pasukannya meledakkan pemukiman Stula yang diduduki. Akibat serangan tersebut, barak Zionis mengalami kerusakan parah. Seusai dihujani 100 bom dari Amerika Serikat dan Inggris, Houthi langsung mengambil sikap. Pasukan dari Yaman itu mengumpulkan militernya untuk dilatih perang. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 14 Januari, Angkatan Bersenjata Yaman menggelar latihan perang sebagai respons atas serangan Amerika Serikat dan Inggris. Latihan perang itu dilakukan dengan mengusung slogan pertempuran yang dinantikan dan jihad suci. Latihan perang itu pun diikuti oleh sejumlah unit, yang mana per unitnya mendapatkan tugas sesuai dengan kemampuan dan otoritasnya masing-masing. Diketahui latihan perang ini dilakukan setelah Komando Angkatan Udara Amerika Serikat menyerang lebih 60 sasaran di 16 markas Tentara Nasional Yaman pada Jumat 12 Januari. Dalam serangan tersebut, Amerika Serikat dan Inggris meluncurkan 100 peluru kendali. Menanggapi agresi udara Amerika Serikat dan Inggris terhadap negara ini, Tentara Nasional Yaman juga menargetkan sasaran Amerika di Laut Merah. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF yang biasanya meluncurkan serangan besar-besaran kini tampaknya mulai melemah. Tentara IDF di perbatasan Lebanon pun kini tak berkutik melawan Hizbullah. IDF bakal diajari untuk gali lubang demi bertahan dan menghindari serangan dari Hizbullah di lokasi tersebut. Dilansir dari Tribunnews.com pada Minggu 14 Januari, strategi IDF gali lubang demi bertahan di medan perang tertuang dalam buku pelatihan manual IDF yang bertajuk The Rifle Department. Buku yang diterbitkan pada tahun 1956 itu kemudian dicetak ulang setelah terjadinya serangan terhadap Israel Selatan, tepatnya pada 7 Oktober 2023. Hal itu diungkapkan oleh Letkol Dotan Razili, seorang komandan brigade di utara. Menurut Dotan, kini Israel mulai terjepit dan harus menggunakan strategi berbeda dalam menghadapi Hizbullah. Jika biasanya menyerang, kini Israel dilatih untuk bertahan. Bahkan buku tersebut juga mengajari IDF soal cara menggali lubang perlindungan yang dapat digunakan selama berminggu-minggu. Pernyataan itu menjadi bukti bahwa Israel akan benar-benar kerepotan apabila menghadapi front pertempuran lain saat agresi militer di Gaza. Dalam beberapa waktu belakangan, pasukan Hizbullah dari Lebanon meluncurkan serangan besar-besaran ke posisi Zionis. Akibat serangan tersebut, Zionis pun dikabarkan mulai kelimpungan di perbatasan.
Bahkan sejumlah tentara terpaksa bersembunyi di lubang bawah tanah selama berminggu-minggu untuk bertahan dari serangan Hizbullah. Dilansir dari Tribunnews.com pada Minggu 14 Januari, nasib tentara Zionis di perbatasan Lebanon itu diungkapkan oleh Letkol Dotan Razili, seorang komandan brigade di utara. Menurut Dotan, pasukan Zionis yang biasanya menyerang kini terpaksa harus menggunakan strategi bertahan di medan perang. Pasalnya hal itu dilakukan seiring dengan adanya eskalasi dari pasukan Hizbullah di Lebanon yang semakin memuncak. Dengan strategi tersebut, tentara dan perwira junior dipaksa terbiasa dengan peperangan modern berteknologi tinggi teknik infanteri klasik. Bahkan mereka juga harus menggali lubang perlindungan yang dapat digunakan untuk bersembunyi. Seperti halnya saat serangan Hizbullah di perbatasan Lebanon, para tentara terjebak dalam lubang tersebut selama berminggu-minggu. Dengan strategi tersebut, Zionis berharap tidak banyak tentara yang tewas akibat serangan dari Hizbullah. هلا سرايا القدس والمنطقة العمودية بتكون تحديدات عسكرية في منطقة خانيون. الله أكبر. الله أكبر. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.